Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna dengan NIM 2441002 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang. Di sini saya akan membuat video kalkulus 3 dengan dosen pengampu Ibu Rita Anggraini ST MT, yang berjudul vektor dalam pemodelan gaya dan jembatan. Dalam pemodelan gaya jembatan, vektor digunakan untuk mempresentasikan gaya, berat, beban kendaraan, dan lain-lain sebagai besaran dengan arah dan magnitudo besar yang kemudian dipecah menjadi komponen horizontal X dan vertikal Y untuk analisis keseimbangan di setiap titik sambung simpul pada struktur rangka. Memastikan jumlah gaya-gaya ini sama dengan 0 agar jembatan stabil dan tidak bergerak. Teknik ini memungkinkan insinyur menghitung tegangan, tarik, dan tekan pada setiap elemen batang, memastikan desain aman dan kuat menahan beban. Selanjutnya, penerapan vektor dalam analisis gaya jembatan. 1. Representasi gaya. Representasi gaya seperti beban truk atau berat jembatan digambar sebagai panah vektor dengan panjang proporsional terhadap besarnya gaya dan arahnya menunjukkan arah gaya tersebut. 2. Kesetimbangan. Kesetimbangan di simpul asumsi utama adalah semua gaya pada sambungan simpul bertemu di satu titik dan berada dalam kesetimbangan. Setiap vektor gaya dipecah menjadi komponen horizontal dan vertikal menggunakan trigonometrik sinus atau kosinus. 3. Persamaan kesetimbangan. Persamaan kesetimbangan untuk setiap simpul dibuat 2 persamaan. Contoh pada rangka gaya vertikal berat diimbangi oleh reaksi tumpuan, sementara gaya horizontal diimbangi oleh gaya tarik atau tekan pada batang-batang diagonal. 4. Menentukan jenis gaya, tarik, dan atau tekan. Menentukan jenis gaya tarik atau tekan hasil perhitungan positif. Misal F sama dengan ditambah 10 Kn biasanya menunjukkan gaya tarik tension, sedangkan hasil negatif misalnya F sama dengan min 10 Kn menunjukkan gaya tekan kompresion. Yang kelima, analisis struktur. Analisis struktur dengan memecah dan menjumlahkan vektor gaya, insinyur dapat menentukan gaya yang bekerja di setiap batang. Misal tarik atau tekan untuk mendesain material dan dimensi patah atau melengkung berlebihan. Secara sederhana, vektor adalah alat fundamental untuk memahami bagaimana gaya didistribusikan, diimbangi, dan disalurkan melalui struktur jembatan ke pondasi. Selanjutnya, vektor memegang peran fundamental dalam
pemodelan gaya pada jembatan, karena gaya adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Insinyur sipil menggunakannya untuk menganalisis dan mendesain struktur jembatan yang aman dan stabil. Peran utama vektor dalam pemodelan gaya jembatan. Yang pertama, representasi gaya. Representasi gaya, semua beban yang bekerja pada jembatan seperti berat sendiri jembatan, beban lalu lintas, tekanan angin, dan gaya gempa dimodelkan sebagai vektor panjang panah. Vektor mewakili besarnya gaya, misalnya dalam Newton atau kilonewton, dan arah panah menunjukkan arah gaya tersebut. Yang kedua, analisis gaya rangka. Terus analisis gaya rangka, terus analisis jembatan rangka yang terdiri dari batang-batang yang terhubung sangat bergantung pada analisis vektor. Insinyur menggunakan metode seperti analisis titik buhul, joint analysis, untuk menentukan gaya tarik, tension, dan tekan, compression di setiap batang. Perhitungan ini melibatkan penjumlahan dan pengurangan vektor gaya di setiap sambung untuk memastikan keseimbangan resultan gaya 0. Yang ketiga, perhitungan resultan gaya. Perhitungan resultan gaya vektor memungkinkan insinyur untuk menghitung gaya total atau resultan yang bekerja pada titik tertentu atau seluruh struktur. Ini dilakukan dengan menguraikan setiap vektor gaya menjadi komponen horizontal sumbu X dan vertikal sumbu Y. Menjumlahkan komponen-komponen tersebut secara terpisah dan kemudian menemukan resultan totalnya menggunakan teorema Pythagoras. Yang keempat, kestabilan dan keseimbangan. Kestabilan dan keseimbangan, prinsip utama dalam desain jembatan adalah memastikan semua gaya berada dalam keseimbangan statis. Analisis vektor membantu memverifikasi bahwa jembatan dapat menahan semua beban yang diproyeksikan tanpa mengalami deformasi berlebihan atau keruntuhan. Yang kelima, pemodelan terkomputerisasi. Pemodelan terkomputerisasi dalam analisis struktur modern, sistem persamaan linear yang melibatkan vektor dan metrik digunakan untuk memodelkan perilaku jembatan secara kompleks. Seringkali menggunakan perangkat lunak seperti MATLAB atau SAP 2000. Berikutnya, model matematika gaya pada jembatan. Pada gambar ini aktivitas untuk mengembangkan hubungan matematis antara jumlah anggota dan sambungan dalam struktur kaku. Struktur di atas semuanya merupakan rangka statis tertentu, artinya gaya pada setiap elemen ditentukan sepenuhnya oleh kondisi keseimbangan statis pada sambungan. Siswa dapat menentukan hubungan antara M, jumlah balok, dan J, jumlah sambungan, dengan menggunakan keterampilan analisis data mereka.
Berikutnya menghasilkan persamaan untuk gaya-gaya di setiap sambungan pada jembatan. Contoh sederhana, sebuah jembatan rangka dengan 5 bagian dan 4 sambungan di mana setiap sudut lancip adalah 45 derajat. Lihat diagram. Kita ingin mencari gaya yang diberikan pada setiap anggota oleh truk 10 ton yang melintasi jembatan. Agar setiap sambungan berada dalam keadaan setimbang, jumlah gaya horizontal dan gaya vertikal yang bekerja pada harus sama dengan 0. Oleh karena itu, setiap vektor gaya harus diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikalnya. Lihat informasi latar belakang F adalah tegangan pada masing-masing balok. Berikutnya, sebagai contoh pada jembatan di atas, sambungan 2 memiliki elemen gaya A, C, dan E yang perlu dipertimbangkan. Misalkan C sama dengan cos 45 dan S sama dengan sin 45. Untuk gaya horizontal, sambungan 2 dibagi Fx sama dengan Fa min cos 45 ditambah Fc cos 90 ditambah Fe cos 45 sama dengan 0. Fx sama dengan min Cfa ditambah Cfe sama dengan 0. Untuk gaya vertikal, sambungan 2 dibagi Fy sama dengan min Fa sin 45 ditambah min Fc sin 90 ditambah min Fe sin 45 sama dengan 0. Fy sama dengan min Sfa min Fc min Sfe sama dengan 0. Saat menulis persamaan untuk gaya pada setiap sambungan, ada beberapa asumsi dalam kerangka kerja ini yang perlu diingat. Asumsi tersebut meliputi sendi satu bersifat tetap, tidak ada pergerakan, oleh karena itu tidak diperlukan persamaan untuk sendi satu. Di sambungan 3, kami sedang menempatkan truk 10 ton di atas jembatan. Pada sambungan terakhir, kita hanya perlu mempertimbangkan gaya-gaya pada arah X karena gaya vertikal diimbangi oleh gaya gravitasi. Oleh karena itu, hanya gerakan horizontal yang dipertimbangkan. Berikutnya menggunakan metrik untuk menyelesaikan sistem persamaan. Setelah sistem persamaan disusun dari diagram jembatan dan gaya-gaya yang bekerja padanya, kita mungkin ingin membiarkan program seperti MATLAB menyelesaikannya. Daripada mencoba menyelesaikannya secara manual, untuk menggunakan MATLAB, kita harus memahami peran metrik dalam sistem persamaan. Mari kita pertimbangkan persamaan pada contoh sebelumnya. Misalkan sudut 45 atau PI per 4 C sama dengan cos sudut dan S sama dengan sin sudut. Oleh karena itu persamaannya menjadi min Cfa ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah Cfe sama dengan 0. Min Sfa ditambah 0 min Fc ditambah 0 min Sfe sama dengan 0 ditambah 0 min Fb ditambah 0 ditambah Fd ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah Fc ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 10 ditambah 0 ditambah 0
terus ditambah 0, min FD min CFE sama dengan 0. Perhatikan bahwa kita telah menyusun variabel dalam kolom, menempatkan angka 0 di tempat variabel yang hilang dari suatu persamaan. Catatan akan sangat membantu bagi siswa untuk menggunakan kertas berpeta untuk memasukkan koefisien dalam format metrik. Misalnya lihat kisi di bawah ini. Jika satu angka tidak pada tempatnya, solusi akan tidak valid. Seperti di gambar ini. Sekarang saya akan memecahkan persamaan tersebut menjadi bentuk metrik AX sama dengan B, di mana A akan menjadi metrik koefisien, X akan menjadi metrik variabel yang tidak diketahui, dan B akan menjadi metrik konstanta. Berikutnya dalam aljabar 3X sama dengan 5 dapat diselesaikan dengan mengalihkan kedua sisi persamaan dengan 1/3, yaitu inverse dari 3, sehingga X sama dengan inverse dari 3 kali 5 sama dengan 1/3 kali 5 sama dengan 5/3. Dalam aljabar metrik, jika AX sama dengan B, maka X sama dengan inverse dari A kali B. Mencari inverse metrik secara manual adalah tugas yang sulit, tetapi program seperti MATLAB dapat melakukannya untuk kita. Perlu dicatat, mencari inverse metrik membutuhkan banyak perhitungan. Oleh karena itu, metode yang lebih baik untuk menyelesaikan sistem persamaan adalah dengan menggunakan eliminasi Gauss, sebuah teknik aljabar linear yang mirip dengan metode yang digunakan siswa untuk menyelesaikan sistem persamaan secara manual. MATLAB juga dapat digunakan untuk melakukan eliminasi Gauss. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang vektor dalam pemodelan gaya pada jembatan teknik sipil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.